Oke teman-teman sahabat UT dimanapun Anda berada, masih di channelnya Mas Ritepen, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka, dan saat ini tahun 2022.1 itu semester 6. Jadi saya akan sharing terkait dengan teman-teman yang bingung ikut tuton apa enggak. Ini sharing saya karena saya ini juga bekerja di lingkungan pendidikan, dan prodi saya ambil ini adalah juga prodi tentang pendidikan. Jadi saya sarankan teman-teman ikut tutor online. Mengapa demikian? Karena di dalam tuton itu ada proses yang namanya rancangan pembelajaran. Jadi kalau misalnya teman-teman di SMA itu mungkin kan dimulai dari guru itu masuk ke kelas, kemudian menyapa, kemudian teman-teman itu dibawa ke buah materi pembelajaran, kemudian nanti teman-teman dikasih sebuah pertanyaan singkat, dan kemudian nanti teman-teman itu berpendapat, dan kemudian teman-teman nanti dikasih tugas, dan teman-teman setelah mengerjakan tugas itu teman-teman mendapatkan nilai. Setelah itu dilakukan pembahasan agar teman-teman nanti lebih mengenal materi itu, dan di tuton nanti teman-teman juga akan mendapatkan proses tahap-tahap itu yang dimulai dari sapaan dosen, kemudian penjelasan singkat tentang materi, kemudian diberikan materi, kemudian diberikan tugas, dan kemudian nanti teman-teman dikasih feedback sebuah nilai, dan teman-teman bisa bertanya kepada dosen tersebut menggunakan chat atau mungkin yang lainnya. Jadi prosesnya itu sama. Waktu SMA itu dilakukan di dalam kelas, maka di tuton itu juga di dalam kelas, tapi kelasnya itu berbasis web, yaitu e-learning.ut.ac.id. Apakah di tuton itu juga mendapat kesempatan untuk bertanya? Tentunya iya. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi? Tentunya iya. Dan apakah nanti di tuton itu kita juga absensi? Iya. Nah, semua itu teman-teman nanti akan mendapatkan nilai yang nanti bisa dikontribusikan ke nilai UAS teman-teman. Kemudian TMK gimana? Dalam satu semester teman-teman hanya diberikan tugas sebanyak 3 kali. Yang memberikan tugas itu siapa teman-teman mungkin tidak tahu, karena itu nanti sistem. Dosen teman-teman siapa mungkin teman-teman tidak tahu, karena pada TMK itu teman-teman hanya menerima sebuah tugas. Di TMK teman-teman tidak akan mendapatkan kelas. Jika dituton, dalam satu kelas itu teman-teman nanti akan berdiskusi kepada teman-teman yang misalnya mata kuliahnya itu masih MKDU, mata kuliah dasar umum, itu teman-teman bisa sharing di antar prodi. Kecuali memang sudah semester 3, 4 itu biasanya memang dalam satu kelas itu memang satu prodi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sharing menggunakan di TMK, teman-teman tidak menemukan itu. Jadi proses pembelajaran itu tidak ada, teman-teman langsung mendapatkan tugas. Sharing saya teman-teman ikut saja tuton, karena di situ ada proses yang teman-teman akan benar-benar merasakan, oh ternyata kuliah secara online itu seperti ini, tahap-tahapan tentang belajar. Jadi selain teman-teman belajar dari buku atau mungkin ruang baca virtual, teman-teman juga nanti diberikan materi berbentuk PowerPoint yang diberikan oleh dosen kita. Jadi teman-teman bisa pelajari di situ. TMK teman-teman tidak akan mendapatkan itu teman-teman. Apalagi jika teman-teman sekarang ini melihat kalender akademik UT, itu jadwal TMK itu belum pasti kapan dan apakah ada atau tidak, karena informasi ini belum saya dapatkan apakah masih ada TMK atau tidak. Mudah-mudahan itu masih, karena bagi teman-teman yang terlambat untuk aktivasi tuton, teman-teman masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai dari TMK. Dan menurut informasi juga bahwa TMK, kontribusi nilai TMK ke dalam nilai UAS itu menurut informasi yang pernah saya dengar itu berkurang, tapi nggak tahu juga. Teman-teman nanti selalu cek saja update terbaru tentang informasi UT itu di websitenya UT, teman-teman bisa cek di sana. Untuk sekarang belum ada teman-teman. Kemudian sharing lagi, jika tuton teman-teman nanti benar-benar merasa capek, iya. Benar-benar merasa jenuh, iya. Benar-benar menyita banyak waktu, iya. Saya bilang iya. Contohnya begini, jika teman-teman itu sudah bekerja
dan di tempat kerja teman-teman tidak bisa mengakses Tuton karena tuntutan pekerjaan, teman-teman tentunya kan akan mengakses Tuton itu di rumah. Padahal di rumah teman-teman sudah capek, pulang kerja masih mengerjakan tugas, masih belajar, masih diskusi sama teman, masih bingung apa yang harus dikerjakan karena dalam 1 minggu atau mungkin 2 minggu itu semua mata kuliah itu berjalan bersamaan teman-teman. Menurut saya memang Tuton itu berat enggak sih? Jika dibandingkan TMK ya jelas berat Tuton karena di situ ada proses. Teman-teman menjalani proses pembelajaran atau proses perkuliahan yang teman-teman rasakan di waktu SMA itu juga nanti teman-teman akan rasakan di tutorial online. Jadi bebannya TMK sama Tuton itu beratnya mana ya? Jelas berat Tuton karena di situ teman-teman ada proses. Jika TMK teman-teman tidak proses, langsung mengerjakan tugas. Nah, sementara di Tuton teman-teman itu berproses dulu perkuliahan, pembelajaran, baru nanti di minggu ketiga, kelima dan 7 teman-teman diberikan. Makanya kontribusi nilai Tuton dan TMK ke dalam nilai UAS itu berbeda. Jika di prodi saya itu ada mata kuliah yang menyumbang kontribusi nilai ke UAS itu ada yang 50%, yaitu mata kuliah berpraktek itu 50% teman-teman. Jika mungkin prodi lain kebanyakan memang 40%. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman ikut Tuton jika belum terlambat. Jika sudah terlambat ya terpaksa lagi gimana teman-teman nanti harapkan ada TMK, tugas mata kuliah. Jadi saya kira itu sedikit sharing saya teman-teman tentang Tuton. Sudah saya bahas banyak sekali di video-video saya, bagaimana cara mengerjakan tugas dan sebagainya. Memang saya belum pernah membahas tentang TMK secara detail, jadi teman-teman simpulkan saya sendiri bahwa TMK itu lebih enak dari Tuton. Bisa jadi bisa iya, karena di situ teman-teman lebih santuy daripada Tuton. Nah seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Teman-teman jika suka dengan video saya boleh tekan tombol like-nya. Jika tidak suka tekan tombol bawah juga tidak apa-apa. Silahkan share juga boleh. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman nanti ketika saya upload video tentang UT atau mungkin tentang cara mengerjakan tugas-tugas, mungkin media pembelajaran atau apa, teman-teman langsung bisa mengetahui video dari saya. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.